Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW dalam sholatnya sering disebutkan berdoa mohon perlindungan dari neraka. Padahal beliau adalah orang yang dijamin surganya. Kenapa ini? Ya, memang benar. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa dalam hadis Sunan Abu Daud nomor hadis 833 bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian selesai dari tasyahud akhir, hendaklah mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, yaitu siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan kejahatan Dajjal. Dan dalam hadis yang selanjutnya di nomor 434 dari riwayatnya Ibnu Abbas, periwayat yang benar-benar dekat dengan Nabi SAW, yang faqih, menyebutkan bahwa Nabi SAW setelah tasyahud akhir beliau sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dan dari fitnah dajjal dan fitnah kehidupan dan kematian. Kenapa ini beliau lakukan? Beliau nggak buru-buru langsung salam, masih sempat beliau berdoa, dan doanya doa mohon perlindungan dari siksa neraka jahanam. Padahal beliau adalah orang yang pertama akan masuk surga. Beliaulah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Ini disebutkan di Sahih Muslim. Dan beliau juga ditempatkan di tempat di surga terbaik, surga Firdaus. Tapi beliau tidak hanya sekadar memberikan perintah untuk perlindungan dari neraka ketika setelah tasyahud akhir, tapi beliau juga sering melakukannya. Bahkan dalam hadis yang lain akan kita temukan banyak versi doa yang beliau sampaikan ketika setelah tasyahud akhir. Namun ada tetap di dalamnya doa perlindungan dari siksa neraka. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa Nabi SAW tidak hanya memberikan perintah, beliau juga memberikan contoh. Beliau dirikan dirinya sebagai uswatun hasanah. Beliau tegakkan dirinya sebagai orang yang paling dekat dengan Allah, sebagai orang yang paling bertakwa. Dan berkaitan dengan neraka, beliau juga ingin menyebutkan bahwa adanya tetap orang-orang yang nekat masuk neraka, walaupun Nabi SAW melindungi mereka. Ini disebutkan dari riwayatnya Abu Hurairah. Dan Nabi SAW bersabda, perumpamaanku adalah bagaikan seseorang yang menyalakan api, maka tatkala api itu menyerangi sekitarnya, tiba-tiba serangga-serangga berterbangan menjatuhkan diri ke dalam api itu. Dan orang tersebut telah berusaha menghalaunya, namun serangga-serangga tersebut tetap mendesak dan masuk ke dalam api itu. Dan beliau bersabda, maka itulah perumpamanku dengan kalian. Aku telah berusaha melindungimu dengan api neraka. Jauhi api neraka, jauhi api neraka, namun kalian tetap nekat dan masuk ke dalamnya. Ini disebutkan di Sahih Muslim 4235. Dan orang-orang yang nekat masuk neraka bukan berarti karena dia menempuh jalan kejahatan saja. Banyak orang yang masuk neraka karena menempuh jalan kebaikan, jalan perlindungan. Ada yang menempuh jalan surga
tapi tergelincir ke neraka. Ada yang sholat tapi termasuk golongan yang celaka. Sholat tapi masuk neraka karena sholatnya karena ria, sum'ah. Orang yang mempelajari Al-Quran tapi ia dihisap yang pertama, dia orang yang pertama dihisap karena niatnya yang salah. Makanya Nabi SAW juga memberikan sunnah kita untuk zikir pagi dan siang. Di mana dalam zikirnya itu kita mohon perlindungan dari keburukan, kejahatan yang melingkari kita, kejahatan, keburukan yang ada pada diri kita yang dapat menggiring pada neraka. Di antaranya sayyidul istighfar, apa di dalamnya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan, kejahatan dari sekutu. Ini kita bukan siapa-siapa. Nabi yang udah jelas masih bermohon perlindungan dari api neraka. Sementara kita merasa aman, atau justru kadang kita menantang untuk masuk neraka. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita terhindar dari orang-orang itu. Semoga kita bisa juga menjadikan sunnah ini sunnah doa setelah tasyahud akhir, perlindungan dari neraka jahanam setelah tasyahud akhir. Ini kita bisa lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari api neraka dan ditempatkan di surga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.